Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diki Hermansyah dalam solusi matematika. Baik, jangan lupa subscribe, komentari secukupnya, dan share agar video ini dimanfaatkan oleh lebih banyak lagi orang. Baik, kita lanjutkan. Kita sampai di contoh 4. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan bakteri selama beberapa jam. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi N bakteri setiap jam. Setelah diamati, jumlah bakteri pada 2 jam pertama adalah 8.000 bakteri. 2 jam kemudian, jumlah bakteri sudah mencapai 32.000 bakteri. Berapakah jumlah bakteri setelah 10 jam? Kayak gini. Dua jam pertama 8.000 ya. 8.000 8. Terus 2 jam kemudian jumlah bakteri mencapai 32.000. 32. Jadi selisih 1 jam di sini ini perkalian 2 ya. Ini kan 2 jam. 2 jam berarti 1 jam ada di sini. Berarti ini 16.000. Ya, ini 2 jam pertama. Kalau 0 jam ini 2 jam pertama berarti perkalian 2 jam lagi ini kali 4 berarti ya. 64 128. 128.000. 2 jam, 4 jam, 6 jam. 8 jam kali 4 lagi, 10 jam dikali 4 lagi. Nah, jadilah itu total 10 jam. Berarti setiap jamnya dia perkalian 2 ya. Kita lihat uraian selengkapnya. Misalkan X0 adalah banyaknya bakteri pada waktu T sama dengan 0 ya. Jadi waktu 0 jam itu disimbolkan dengan X0 ya. Jika A adalah banyaknya bakteri setelah pembelahan setiap jam, maka untuk T sama dengan 0, banyak bakteri sama dengan X0 ya. Untuk T sama dengan 1, banyak bakteri A1 kali X0. Oke, ini konsep dari di awal itu ya. Silakan diputar lagi. Nah, untuk T sama dengan 2, banyak bakteri A pangkat 2 X0 dan seterusnya. Oke, kita perhatikan terus. Kalian harus mencari nilai A terlebih dahulu untuk mengetahui banyak bakteri yang dihasilkan ketika sebuah bakteri membelah dalam 1 jam. Jika banyak bakteri pada 2 jam pertama adalah X2 dan banyak bakteri pada 2 jam berikutnya adalah X4, maka X4 dibagi X2 itu 32.000 dibagi 8.000 berarti 4 ya. Kita coret ini X4. Jadi X2 ya, A4 dikali X0. X4 itu maksudnya ini X4 itu maksudnya sama dengan A4 dikali X0 ya. Yang tadi konsepnya yang di atas ya. Sekarang X2 itu berarti A pangkat 2 dibagi 0 juga. Ini kita coret. A4 per A2 itu sama dengan A2. A2 sama dengan 32.000 dibagi 8.000, 4.000. 4
Ya. Berarti A-nya sama dengan 2 atau min 2. Tapi yang memenuhi adalah 2. Nah, berarti ini perkalian atau perpangkatan 2. Ya. Nah, jadi setiap 1 jam bakteri akan membelah menjadi 2 bakteri. Selanjutnya, kalian akan mencari banyak bakteri di awal yaitu X0. Kalian bisa menggunakan persamaan X2 sama dengan A2 kali 0. Substitusikan nilai A. Tadi X2 nya 8000. 8000 sama dengan 2 pangkat 2 dikali X0. Berarti X0 nya 8000 dibagi 4 sama 2000. Jadi kayak gini. Mudahnya seperti ini. Ini pakai rumus-rumus. Mudahnya seperti ini. Pertama 8000. 8 aja ya. Nolnya kita hilangkan. Pertama 8. 2 jam kemudian 32. Berarti 1 jam di sini 16. Ya. 2 jam lagi ini kali 4. Kali 4 128. Berarti 3 jam di sini 64. Ini ribuan ya, dalam ribuan. Nah, di sini ini kan 2. Berarti A-nya itu bagi 2, 4. Itu kan. Berarti X0-nya 4. X0-nya 4. Oh, ini X2. X2 itu 4 namanya. Ini 2. X0-nya 2. 2000 ya. Dalam ribuan. Berarti 2000 setiap ini membelah menjadi 2 ya. Berarti kali 2 4000. Membelah lagi menjadi 8000. Nah, inilah 2 jam pertama. Ini 0 jam, 1 jam, 2 jam. Nah, terus hitung sampai 10 jam atau pakai rumus. Rumusnya kita lihat. Nah, jadi banyak bakteri mula-mula adalah 2000 bakteri. Untuk mencari banyak bakteri pada 10 jam kemudian berarti X0 dikali A pangkat 10. X0-nya 2000. A-nya 2. Jadi ya, ini akhirnya nih. Nah, A pangkat 10 2 pangkat 10 X0-nya 2000. Jadi 1024. 2 pangkat 10 1024 dikali 2000. Ini sama dengan 2.048.000. Nah, buktikan kalian deret 2 4 8 16 32 64 terus 128 256 terus 512 1000 24 2048 ya. Tambah 03. Kan? Ya. 2000, 4000, 8000, 16.000, 32.000, nah, terus kali. Oke. Coba. Ya, oke lanjut.
eh, 2 di pangkat 10, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 dikali 2000, jadi 2.048.000. Oke, terus jadi banyaknya bakteri setelah 10 jam adalah 2.048.000. Ya, X0 ya. Nah, latihan. Kita lihat, jawablah pertanyaan berikut ini. Bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri ini pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri ini membelah menjadi 2 setiap seperempat jam. 50 bakteri, berarti X0-nya 50 bakteri. Setiap seperempat jam membelah menjadi 2. Berarti rumusnya, gambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai fase 5. Pertama 50 bakteri. Jadi gini. 0 jam ini 50 bakteri. Bakteri ini akan pada sepotong makanan. Bakteri ini membelah menjadi 2 setiap seperempat. Berarti 50 kali 2 100. Seperti itu ya. Nah, 100 ini. 100. Seperempat lagi berarti setengah. 2 lagi berarti 200. Berarti kayak gitu. 50 X X0 X0 dikali A pangkat 0. X0 nya 50, berarti X1 N1N aja ya. X0 ini N1 atau apa simbolnya, N2 X0 A di pangkat 1. Oh ini X0 ya. Kita lihat simbolnya ya, kita lihat simbol-simbolnya. X2 A2 40 ya. Berarti nanti rumusnya kita langsung aja. 50 2 dikali 2 pangkat 0. Ini untuk 0 jam. Ini untuk 0 jam ya. Untuk 0. Karena seperempat berarti 50 2 pangkat 1 ya. Naik seperempat lagi berarti setengah. 50 dikali 2 pangkat 2. Setelah setengah seperempat berarti 3/4 ya. 3/4 sama dengan 50 2 pangkat 3 dan seterusnya. Gambarlah tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri fase 0 sampai fase 5. Berarti fase 0 sampai fase 5 berarti ini 5 kali seperempat, berarti 5/4 ya di sini. Ini 50. Fase 5 berarti 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5. 4 8 16 32. 32 dikali 50 ya. Berarti di sini. Ini fase apa? 5/4.
berarti ini nah, ini 2/5 dikali 4, 8, 16, 32 dikali 500, 32 dikali 5 berarti 1600, 160 mana 1600 ini kayak gini nanti di sini ya. Nah, gitu ya. Ini 50. Oke, ini terus perempat rumusnya. Oke, kita lihat. Ini saya merekam ini di handphone pakai pensil layar seadanya ya. Kalau di laptop ini bagus juga hasilnya. Gambarkan tabel sudah. Modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri E. coli setiap 1/4 jam. X0 dikali A pangkat N. X0 nya 50 dikali A pangkat N. Nah, ini yang B ya. Prediksi berapa banyaknya bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama. Oke, 3 dibagi 1/4 sama dengan 12. Berarti 12. Berarti X0 kali A-nya 2 dipangkat 12. X0 nya 50 dikali 2 pangkat 12 ya. Itu 3 jam. Kalau 4 jam berarti 16 ya. 16. Oke. Berikutnya nomor 2 pada tahun 2015. Oke, silakan nomor 2 dikerjakan sendiri. Buatlah tabel dan modelkan fungsi eksponennya seperti contoh sebelumnya. Ayo berpikir kreatif. Berikan sebuah contoh penerapan pertumbuhan eksponen lainnya. Ya, baik. Untuk sementara sudah 18 menit. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan komentar secukupnya agar saya lebih semangat lagi mengembangkan channel YouTube ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.